Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Estika Putri Nurjanisa dengan akhiran NIM 83. Dan saya Erika Duseptianti dengan akhirat NIM 98. Kami dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mahasiswa program studi pendidikan matematika. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fungsi pengubah kompleks yang diampu oleh Profesor Dr. Kadir MPD. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi operasi deret pangkat. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi yang kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Untuk pembahasannya, kita mengambil dari buku Analisis Pengubah Kompleks yang ditulis oleh Profesor Dr. Kadir MPD dari halaman 460 sampai 467. Sebagaimana operasi pada bilangan kompleks, pada deret pangkat juga berlaku operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalkan, deret pangkat FZ sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Cn Z dikurang P dipangkatkan N dengan R-nya itu sama dengan R1 dan GZ sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Dn dikali Z dikurang P dipangkatkan N dengan R-nya itu sama dengan R2. Dengan R1 dan R2, R1 kurang dari R2 adalah jari-jari konvergensi sebagaimana operasi pada suku banyak, maka pada kedua fungsi tersebut berlaku operasi F plus G, F min G, Fg, dan F per G. Dengan G tidak sama dengan 0. Sekarang kita masuk pada operasi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Misalkan kita punya dua deret pangkat dengan pusatnya yang sama, yaitu P, Fz sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Cn Z dikurang P dipangkatkan N dengan harga mutlak Z dikurang P kurang dari R1. Kemudian ada GZ sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Dn Z dikurang P dipangkatkan N dengan harga mutlak Z dikurang P kurang dari R2. Nah, sekarang kita jelaskan penjumlahan untuk F tambah G. Karena kedua deret ini konvergen di daerahnya masing-masing, maka di daerah yang sama-sama konvergen, kita boleh menjumlahkan suku demi suku. Maka diperoleh F ditambah G, Z sama dengan Fz ditambah GZ sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Cn ditambah Dn
kemudian Z dikurang P dipangkatkan N. Artinya, koefisien baru dari deret F plus G adalah hasil penjumlahan koefisien masing-masing deret. Lalu kita lihat daerah konvergensinya. Karena F hanya konvergen untuk harga mutlak Z dikurang P untuk kurang dari R1, F hanya konvergen untuk Z dikurang P kurang dari R1 dan G hanya konvergen untuk harga mutlak Z dikurang P kurang dari R2, maka F plus G hanya konvergen pada insan kedua daerah, yaitu harga mutlak Z dikurang P kurang dari minimal R1, R2. Jika misalnya R1 kurang dari R2, maka daerah konvergensi F plus G adalah harga mutlak Z min P kurang dari R1. Selanjutnya yang kedua itu pengurangan. Atau F dikurang G. Nah, misalkan kita punya dua deret pangkat dengan pusat yang sama, yaitu P. Maka Fz itu sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai T hingga Cn dikalikan Z dikurang P dipangkatkan N untuk nilai mutlak dari Z dikurang P kurang dari R1. Lalu yang Gz itu sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai T hingga Dn dikalikan Z dikurang P dipangkatkan N untuk nilai mutlak dari Z dikurang P kurang dari R2. Nah, sekarang kita jelasin ya pengurangannya. Karena kedua deret ini konvergen di daerahnya masing-masing, maka di daerah yang sama-sama konvergen, kita boleh mengurangkan suku demi suku. Maka diperoleh F dikurang G, Z sama dengan Fz dikurang Gz. Sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai T hingga Cn dikurang Dn dikalikan Z dikurang P dipangkatkan N. Artinya, koefisien baru dari deret F dikurang G adalah hasil pengurangan koefisien masing-masing deret. Lalu kita lihat daerah konvergensinya. Karena F hanya konvergen untuk nilai mutlak Z dikurang P kurang dari R1 dan G hanya konvergen untuk nilai mutlak dari Z dikurang P kurang dari R2, maka F dikurang G itu hanya dijamin konvergen pada irisan kedua daerah tersebut, yaitu nilai mutlak dari Z dikurang P kurang dari minimal R1, R2. Jika misalnya R1 kurang R2, maka daerah konvergensi F dikurang G itu adalah nilai mutlak dari Z dikurang P kurang dari R1. Z dikurang P kurang dari R1. Selanjutnya yang ketiga itu perkalian. Atau Fg. Nah, misalkan kita punya dua deret pangkat dengan pusat yang sama, yaitu P, Fz,
sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Cn dikalikan Z dikurang P dipangkatkan N untuk nilai mutlak dari Z dikurang P kurang dari R1. Dan untuk GZ itu sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Dn dikalikan Z dikurang P dipangkatkan N untuk nilai mutlak dari Z dikurang P kurang dari R2. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan perkalian Fg. Nah, karena kedua deret ini konvergen di daerahnya masing-masing, maka di daerah yang sama-sama konvergen, kita boleh mengalihkan kedua deret tersebut dan menuliskan kembali sebagai deret pangkat. Maka hasil kalinya dapat ditulis Fg Z sama dengan Fz dikali Gz. Sama dengan Fz-nya itu kita tulis tadi udah dapat sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Cn dikali Z dikurang P dipangkatkan N dikali sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Dn dikalikan Z dikurang P dipangkatkan N. Nah, maka hasilnya itu adalah deret pangkatnya lagi. Maka hasilnya itu adalah sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga N dikalikan Z dikurang P dipangkatkan N. Nah, untuk mencari koefisien AN, kita perhatikan bahwa saat mengalihkan deret, pangkat akan menjumlah, yaitu Z dikurang P dipangkatkan K dikali Z dikurang P dipangkatkan N dikurang K. Sama dengan Z dikurang P dipangkatkan N. Nah, jadi untuk mendapatkan suku Z dikurang P dipangkatkan N, kita harus mengambil semua pasangan suku dari F dan G yang pangkatnya berjumlah N, yaitu C0 dengan Dn C1 dengan Dn-1 dan seterusnya sampai Cn dengan D0. Maka koefisiennya itu adalah En sama dengan C0 Dn ditambah C1 Dn-1 ditambah C2 Dn-2 ditambah sampai dengan Cn D0. Maka deret pangkat itu bisa kita tulis sigma dari K sama dengan 0 sampai N CK Dn dikurang K. Jadi kita memperoleh bentuk akhirnya itu adalah Fgz sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, untuk yang koefisien AN itu kita ganti menjadi menjadi sigma K sama dengan 0 sampai N CK D N dikurang K Z dikurang P pangkat N. Artinya, koefisien baru dari deret Fg adalah penjumlahan hasil kali koefisien-koefisien yang indeksnya jika dijumlahkan menghasilkan N. Ini disebut Cauchy product. Cauchy product. Selanjutnya kita lihat daerah konvergensinya. Karena F konvergen untuk nilai mutlak dari Z dikurang P kurang dari 1 dan G itu konvergen untuk nilai mutlak dari Z dikurang P kurang dari R2, maka Fg minimal dijamin konvergen pada irisan keduanya, yaitu
Ini untuk nilai mutlak dari Z dikurang P kurang dari minimal R1, R2. Jika misalnya R1 kurang R2, maka daerah konvergensi FG itu adalah nilai mutlak dari Z dikurang P kurang dari R1. Sekarang kita masuk ke pembagian deret pangkat. Yaitu F per G. Misalkan kita punya dua deret pangkat dengan pusat yang sama, yaitu P, F, Z sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai T hingga Cn Z dikurang P dipangkatkan N dengan harga mutlak Z dikurang P kurang dari R1. Kemudian GZ sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai T hingga Dn Z dikurang P dipangkatkan N dengan harga mutlak Z dikurang P kurang dari R2. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan pembagian F per G-nya. Pertama, ada syarat penting pada pembagian deret pangkat, yaitu GP tidak sama dengan 0. Karena GP sama dengan D0, maka syaratnya adalah karena GP sama dengan D0, maka D0 tidak boleh sama dengan 0. Jika syarat tadi terpenuhi, maka fungsi Hz sama dengan Fz per Gz. Dapat dituliskan sebagai deret pangkat juga, misalnya Hz sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai T hingga Cn Z dikurang P dipangkatkan N. Karena Hz sama dengan Fz per Gz, maka kita balik agar tidak ada pecahan menjadi Fz sama dengan Gz, maaf salah, Gz Hz. Sekarang kita substitusi bentuk deretnya. Gz Hz sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai T hingga Dn
Z dikurang P dipangkatkan N, dan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Cn Z dikurang P dipangkatkan N. Nah, seperti ini. Dengan aturan hasil kali deret Cauchy produk, ruas kanan menjadi sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga sigma dari N sama dengan 0. Maaf, ini jadinya K. K sama dengan 0 sampai tak hingga dk Cn dikurang K. Kemudian Z dikurang P dipangkatkan N. Karena dua deret ini sama, maka koefisien untuk setiap pangkat harus sama, yaitu Cn sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N dk Cn dikurang K. Nah, dari sini koefisien deret F per G dapat dicari bertahap. Yang pertama, untuk N sama dengan 0, C0 sama dengan D0 C0 sama dengan C0 per D0. Yang kedua, untuk N lebih dari atau sama dengan 1, Cn sama dengan D0 Cn ditambah sigma K sama dengan 1 sampai N dk Cn dikurang K, sehingga Cn sama dengan 1 per D0 Cn dikurang sigma K sama dengan 1 N dk Cn dikurang K. Artinya, koefisien deret hasil bagi dihitung satu persatu mulai dari suku konstannya. Selanjutnya, daerah konvergensinya. Daerah konvergensinya minimal berada pada irisan daerah konvergensi F dan G, yaitu harga mutlak Z dikurang P kurang dari minimal. Sekarang kita masuk ke contoh soal pembagian pada operasi deret pangkat. Dan juga Soalnya harus pada itu daerah uraikan deret dan fungsi berikut. berada pada daerah di mana GZ tidak sama dengan Yaitu HZ sama dengan tan Z, di mana harga mutlak Z lebih dari 0 dan kurang dari Pi.
Pertama kita cari dulu deret pangkatnya, karena tan Z itu sama dengan sin Z per cos Z, maka kita misalkan Fz sama dengan sin Z dan Gz sama dengan cos Z. Lalu kita cari turunannya untuk Fz sama dengan sin Z. Z sama dengan sin Z, lalu turunan pertamanya sama dengan cos Z, turunan keduanya sama dengan negatif sin Z, dan turunan ketiganya sama dengan negatif cos Z. Nah, karena deret Maclaurin pusatnya di 0, kita ganti Z-nya dengan 0 menjadi F0 sama dengan 0, F0 sama dengan 1, F0 sama dengan 0, F0 sama dengan min 1. Setelah mencari turunannya, maka Fz sama dengan Z dikurang Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial dikurang Z pangkat 7 per 7 faktorial sampai tak hingga. Sehingga sin Z sama dengan Z dikurang Z pangkat 3 per, karena 3 faktorial itu nilainya 6, maka kita tulis 6, kemudian Z pangkat 5 per 120 dikurang sampai tak hingga. Lalu kita cari turunan untuk Gz. Gz sama dengan cos Z, lalu turunan pertama sama dengan min sin Z, turunan kedua sama dengan negatif cos Z, turunan kedua ya ini, turunan ketiga sama dengan ini sin Z. Lalu G 1, G0 sama dengan min 1, sama dengan 0. Maka untuk Gz-nya itu 1 min Z pangkat 2 per 2 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 4 faktorial dikurang Z pangkat 6 per 6 faktorial ditambah sampai tak hingga, maka cos Z sama dengan
1 min Z pangkat 2 per 2 ditambah Z pangkat 4 per 24 dikurang sampai akhir. Lalu kita gunakan pembagian panjang karena sepertinya tidak muat, jadi kita ganti slide aja ya. Lalu kita gunakan pembagian panjang yaitu Z dikurang 1/6 Z pangkat 3 ditambah 1/120 Z pangkat 5 ditambah sampai tak hingga dibagi 1 dikurang 1/2 Z pangkat 2 ditambah 1/2 Z pangkat 4 ditambah sampai tak hingga. Pertama hasilnya itu Z dikali sisi ini menjadi negatif 3 dikurang 1/2 Z pangkat 3 ditambah 1/24 Z pangkat 5 ditambah sampai tak hingga. Kemudian kita kurang, hasilnya itu 1/3 Z pangkat 3 dikurang 1/30 Z pangkat 5 ditambah sampai tak hingga. Kemudian kita bagi, hasilnya menjadi 1/3 Z pangkat 3. Kita kali, hasilnya negatif 1/3 Z pangkat 3 dikurang 1/6 Z pangkat 5 ditambah sampai tak hingga. Kemudian kita kurang lagi, hasilnya 12/5 Z pangkat 5 ditambah sampai tak hingga. Lalu kita bagi lagi, hasilnya menjadi 2/15 Z pangkat 5 ditambah tak hingga. Kemudian kita kali, hasilnya menjadi negatif 2/15 Z pangkat 5 ditambah sampai tak hingga. Nah, sudah selesai. Jadi hasilnya yang ini. Jadi, karena kita tadi udah mendapat jawaban dari pembagian panjang yang kita lakukan tadi, hasilnya itu tan Z sama dengan Z ditambah 1/3 Z pangkat 3 ditambah 2/15 Z pangkat 5 ditambah sampai tak hingga dengan harga mutlak Z kurang dari 0 dan lebih dari Pi. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu uraikan deret dari fungsi berikut. Hz sama dengan E pangkat Z dikali sin Z. Untuk nilai mutlak dari Z kurang dari tak hingga. Nah, pertama kita misalkan dulu Fz-nya sama dengan E pangkat Z dan Gz-nya itu sama dengan sin Z. Nah, lalu kita cari masing-masing deret pangkatnya. Pertama kita cari dulu deret pangkat dari E pangkat Z. Nah, untuk mencari deret pangkatnya itu, kita menggunakan deret Maclaurin di mana pusatnya itu sama dengan 0.
maka kita tulis dulu turunannya menjadi turunan pertama dari E pangkat Z itu sama dengan E pangkat Z. Nah, karena tadi kita menggunakan deret Maclaurin di mana pusatnya itu sama dengan 0, maka Z-nya itu kita ganti dengan 0 menjadi F0 sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Lalu untuk turunan yang pertama juga sama, berarti F aksen 0 sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Lalu untuk turunan yang kedua dari E pangkat Z itu sama dengan E pangkat Z. Maka F double aksen 0 itu sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Lalu turunan ketiga dari F pangkat Z itu sama dengan E pangkat Z. Maka F triple aksen 0 itu sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Lalu turunan keempat dari E pangkat Z itu sama juga E pangkat Z, maka F pangkat 4 0 sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Dan seterusnya sampai turunan ke N. Maka setelah kita dapat turunan-turunannya itu, maka kita tulis deret Maclaurinnya menjadi FZ sama dengan E pangkat Z sama dengan 1 ditambah Z per 1 faktorial ditambah Z kuadrat per 2 faktorial ditambah Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 4 faktorial ditambah seterusnya. Selanjutnya kita cari deret pangkat dari GZ. Nah, dengan cara yang sama kita menggunakan deret Maclaurin juga, maka kita tulis dulu turunan pertamanya, yaitu turunan pertama dari sin Z itu adalah cos Z. Nah, karena kita menggunakan Maclaurin di mana pusatnya itu sama dengan 0, maka kita ganti Z-nya itu sama dengan 0, maka menjadi G0 itu sama dengan sin 0. Nah, sin 0 itu sama dengan 0. Lalu ini juga sama menjadi G aksen 0 sama dengan cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Lalu turunan kedua dari sin Z itu adalah negatif sin Z. Maka G double aksen 0-nya itu adalah negatif sin 0 sama dengan 0. Lalu untuk turunan ketiga dari sin Z lalu selanjutnya turunan ketiga dari sin Z itu adalah negatif cos Z. Maka G triple aksen 0-nya itu sama dengan negatif cos 0. Itu sama dengan negatif 1. Lalu untuk turunan keempat dari sin Z itu sama dengan sin Z. Maka G pangkat 4 0 itu adalah sin 0 itu sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat turunan-turunannya, maka kita tulis deret Maclaurinnya, yaitu GZ sama dengan sin Z sama dengan 0 ditambah Z per 1 faktorial ditambah 0
dikurang Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 0 ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial dikurang dan seterusnya. Nah, maka deret Maclaurin dari GZ sama dengan sin Z itu sama dengan Z dikurang Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial dikurang seterusnya. Nah, selanjutnya kita kalikan menggunakan perkalian bersusun. Nah, kita tulis dulu deret pangkat dari pangkat Z yaitu 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat per 2 faktorial itu nilainya 2, maka kita tulis 2 ditambah Z pangkat 3 per 3 faktorial itu nilainya 6, maka kita tulis 6 ditambah Z pangkat 4 per 4 faktorial itu nilainya 24, maka kita tulis 24 ditambah seterusnya. Lalu untuk deret pangkat dari sin Z yaitu Z dikurang Z pangkat 3 per 6 ditambah, nah 6 ini dari 3 faktorial ya. Nah, ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial itu nilai 120, maka kita tulis 120 dikurang seterusnya. Lalu kita kalikan sebagaimana perkalian bersusun. Nah, Z dikali 1 itu Z, Z dikali Z itu Z kuadrat, Z dikali Z kuadrat per 2 itu Z pangkat 3 per 2, Z dikali Z pangkat 3 per 6 itu Z pangkat 4 per 6 ditambah Z dikali Z pangkat 4 per 24 itu Z pangkat 5 per 24 ditambah seterusnya. Lalu negatif Z pangkat 3 per 6 dikali 1 itu negatif Z pangkat 3 per 6, negatif Z pangkat 3 per 6 dikali Z itu negatif Z pangkat 4 per 6, negatif Z pangkat 3 per 6 dikali Z kuadrat per 2 itu nilainya Z pangkat 5 per 12, negatif Z pangkat 3 per 6 dikali Z pangkat 3 per 6 itu negatif Z pangkat 6 per 36, dan negatif Z pangkat 3 per 6 dikali Z pangkat 4 per 24 itu negatif Z pangkat 7 per 144 dikurang seterusnya. Lalu untuk yang Z pangkat 5 per 120 dikali 1 itu Z pangkat 5 per 120, Z pangkat 5 per 120 dikali Z itu Z pangkat 6 per 120. Nah, Z pangkat 5 per 120 dikali Z kuadrat per 2 itu adalah Z pangkat 7 per 240. Nah, Z pangkat 5 per 120 dikali Z pangkat 3 per 6 itu adalah Z pangkat 8 per 720 ditambah Z pangkat 5 per 120 dikali Z pangkat 4 per 24 itu adalah Z pangkat 9 per
2880. Ditambah seterusnya. Lalu kita jumlahkan. Nah, selanjutnya kita jumlahkan sebagaimana penjumlahan biasa menjadi Z ditambah Z kuadrat dikurang Z pangkat 3 per 6 ditambah Z pangkat 3 per 2. Nah, ini bisa kita coret. Ditambah Z pangkat 5 per 120 dikurang Z pangkat 5 per 12 ditambah Z pangkat 6 per 120 dikurang ditambah Z pangkat 5 per 24 dikurang Z pangkat 6 per 36 ditambah Z pangkat 7 per 240 dikurang Z pangkat 7 per 144 dan seterusnya. Maka bisa kita sederhanakan menjadi Z ditambah Z kuadrat dikurang ditambah Z pangkat 3 per 3 dikurang Z pangkat 5 per 30 dikurang seterusnya. Nah, jadi hasil deret pangkat dari E pangkat Z dikali sin Z itu adalah Z ditambah Z kuadrat ditambah Z pangkat 3 per 3 dikurang Z pangkat 5 per 30 dikurang seterusnya.